Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para praktikan dalam agenda praktikum pertemuan modul 6, yaitu penyajian benda kerja pada gambar. Saya harapkan pada pertemuan kali ini, teman-teman memperhatikan dengan seksama apa yang saya jelaskan, agar teman-teman dapat lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Kita langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu penyajian benda kerja pada gambar. Terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada toleransi, yang kedua ada suaian, yang ketiga ada toleransi geometri, dan yang keempat ada harga kekasaran permukaan. Yang pertama ada toleransi. Toleransi merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas. Nah, untuk toleransi di sini itu telah ditetapkan ataupun ada ketetapan standar toleransi internasionalnya, yaitu ISO R286, membahas tentang tingkat diameter nominal, kualitas toleransi, dan juga simbol toleransi. Nah, untuk kualitas toleransinya itu terdapat pada tabel yang ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian ada simbol toleransi. Untuk simbol toleransi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada toleransi khusus, dan yang kedua ada toleransi umum. Kita langsung saja masuk kepada toleransi khusus. Toleransi khusus merupakan toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan khusus terdapat dalam salah satu bidang atau komponen benda kerja. Nah, misalkan nih, teman-teman mempunyai sebuah poros nih yang ini ya. Nah, jadi toleransi khusus di sini tuh digambarkan seperti ini. Diameter 73 dengan batas atas min 0,3 dan batas bawah min 0,5. Nah, kita akan coba pada gambar yang sebelah kanan ataupun angka ukur yang sebelah kanan. Misalkan teman-teman memiliki sebuah lubang dengan diameter 40. Nah, karena telah ditetapkan angka toleransi khususnya, yaitu batas atas 0, kemudian batas bawahnya min 0,2, maka teman-teman tinggal hitung aja. Misalkan di teman-teman memiliki sebuah lubang, kan diameternya 40, tetapi harga toleransinya itu min 0,2, berarti tinggal dikurangi aja. 40 dikurangi 0,2 yaitu 39,8 mm. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki lubang dengan harga toleransi 39,8 mm, terus teman-teman memiliki sebuah poros ataupun pasangannya dengan diameter 40 pas, maka apabila teman-teman masukin nih ataupun gabungkan, akan terjadi suaian pas, karena si lubang di sini itu tidak memiliki harga toleransi dengan batas atas yang melebihi angka 0. Tetapi ukuran antara lubang dan porosnya itu sama, 40 mm. Kemudian untuk angka ukur yang kedua yaitu 40 plus 0,2 untuk batas atasnya dan 0 untuk batas bawahnya. Nah, misalkan nih teman-teman memiliki sebuah lubang seperti yang tadi, sebuah lubang 40 dengan batas atas 0,2. Berarti kan kalau dihitung 40 ditambah 0,2, 40,2 mm. Batas bawahnya 0. Ini misalkan teman-teman memiliki sebuah poros juga dengan diameter seperti yang tadi, yaitu 40 pas. Maka analoginya untuk antara si lubang dengan porosnya itu bila digabungkan akan menjadikan suaian yang longgar, ataupun ada jarak 0,2 antara lubang dengan porosnya. Jadi akan sedikit longgar, tidak seperti yang tadi kan pas banget nih, nggak ada toleransinya. Kalau yang ini tuh ada kelonggaran 0,2. Nah, untuk angka ukur yang ketiga di sini itu 40 plus minus 0,2. Nah, jadi asumsinya itu teman-teman memiliki sebuah diameter lubang dengan diameter 40, harga toleransi batas atasnya 0,2, kemudian batas bawahnya min 0,2. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada toleransi umum. Toleransi umum merupakan
besaran angka toleransi yang berlaku untuk semua ukuran yang terdapat pada gambar kecuali ukuran yang telah disantumi angka toleransi secara khusus yang tadi ya. Nah, jadi untuk toleransi umum di sini itu misalkan teman-teman memiliki sebuah komponen dengan diameter yang paling besar ataupun ukuran yang paling besar 30 mm nih yang ini. Nah, teman-teman tinggal lihat aja pada tabel 6.1. Kita lihat tabel 6.1 terdapat pada modul 6. Teman-teman bisa lihat aja langsung. Nah, tadi kan diameter yang paling besarnya itu 30 ya. Berarti saya asumsikan terdapat pada jarak ataupun pada range antara 6 sampai 30. Kemudian penyimpangan yang diizinkannya itu karena rata-rata perusahaan menggunakan penyimpangan yang sedang untuk sebuah komponen, maka teman-teman kan tadi range-nya 6 sampai 30, kemudian penyimpangan yang diizinkannya sedang. Nah, berarti nilainya itu plus minus 0,2. Nah, plus minus 0,2. Teman-teman tinggal cantumin aja di etiketnya. Nih, seperti ini. Tadi kan diameter yang paling besar ini 30, berada di dalam range 6 sampai 30. Kemudian nilai toleransinya itu plus minus 0,2. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nih teman-teman memiliki angka ukur yang paling besarnya itu 80. Nah, teman-teman tinggal cari aja di tabel 6.1 range antara berapa yang angkanya menempatkan ada angka 80-nya. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang kedua yaitu ada suayan. Suayan merupakan dua buah komponen yang akan dirakit, maka hubungannya itu terdapat perbedaan ukuran atau enggak terdapat toleransi. Nah, untuk suayan di sini itu terbagi menjadi 3. Ada suayan longgar, yang ini, suayan transisi ataupun suayan pas, dan juga suayan sesak. Untuk suayan longgar, kita coba asumsikan misalkan, nah untuk gambar yang ini ya, untuk garis yang ini, kita asumsikan ini sebuah lubang. Kemudian untuk yang ini, suayan longgar, yang ini yang dalam, kemudian yang transisi dan sesak itu sebuah poros. Misalkan teman-teman memiliki sebuah lubang, seperti yang tadi, 40 dengan toleransi 0,2. Kemudian porosnya itu memiliki sebuah ukuran 40 atau enggak 39,8 mm. Nah, kan yang akan terjadi pada apabila digabungkan terdapat jarak ataupun terdapat perbedaan jarak atau enggak terdapat jarak antara lubang dengan porosnya. Ini seperti ini, jadi tidak akan pas ataupun tidak akan sesak, melainkan longgar ya, karena angka ukurnya juga beda beberapa mili. Nah, diasumsikannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada suayan transisi. Nah, untuk suayan transisi di sini itu tadi kan teman-teman memiliki sebuah poros 40,2. Nah, berarti untuk pasangannya, mohon maaf, untuk teman-teman memiliki sebuah lubang dengan diameter 40,2. Nah, ini untuk porosnya. Sekarang teman-teman memiliki sebuah porosnya itu sama seperti ukuran lubangnya, yaitu 40,2. Nah, maka apabila digabungkan akan memiliki suayan yang pas ataupun tidak longgar ataupun tidak sesak. Jadi kalau misalkan digabungkan itu tidak akan goyang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada suayan sesak. Nah, untuk suayan sesak di sini itu misalkan teman-teman tadi kan ukuran lubangnya 40,2. Nah, untuk ukuran porosnya melebihi angka lubangnya. Misalkan nih, lubangnya 40,2, berarti untuk porosnya itu 40,8 atau enggak 40,5. Nah, kan angka toleransinya itu beda jauh ya. Nah, ini disebutkan ataupun disebut juga dengan suayan sesak. Biasanya untuk suayan sesak di sini itu sebagai contohnya terdapat pada motor, yaitu lebih tepatnya lahar pada pelek motor. Nah, kan kalau misalkan teman-teman lihat nih, tukang yang suka bongkar pasang motor, untuk membuka lahar itu kan suka dipukul, atau enggak
dibukanya itu dengan cara menggunakan palu. Nah, itu teh menandakan bahwa suaian yang terdapat pada lahar terhadap palaknya itu suaian sesak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk suaian di sini itu ada cara menghitungnya, menghitung ukuran maksimum, minimum dengan menggunakan cara tabel ataupun cara rumus. Yang pertama kita akan bahas menggunakan cara tabel. Untuk cara tabel di sini kita coba saya jelaskan salah satu aja ya, yaitu diameter 12H7. Misalkan teman-teman memiliki sebuah lubang dengan diameter 12, kemudian nilai toleransinya itu H7, ataupun harga kualitasnya itu H7. Nih teman-teman, nanti tinggal masukin aja diameternya 12, kemudian nilai H7-nya itu teman-teman bisa lihat di tabel 6.4. Kita coba buka tabel 6.4, terdapat pada modul. Nah, tabel 6.4 untuk lubang ya. Kalau untuk poros beda lagi. Nah, kalau misalkan untuk lubang di sini itu, misalkan teman-teman tadi kan memiliki sebuah lubang dengan diameter 12. Nah, berarti jika dilihat dari tabel, angka 12 di sini itu terdapat pada range 10 sampai 18 mm. Kemudian harga nominalnya itu H7. Ini yang ini, teman-teman tinggal garis aja ataupun tinggal lihat aja untuk harga nominal nilai ataupun nilai nominalnya H7 dengan ukuran 10 sampai 18 itu kan yang ini ya, berarti memiliki ukuran batas atas plus 18 dan batas bawah 0. Nah, tinggal cantumkan aja pada perhitungannya plus minus 18 mikrometer. Nah, teman-teman tinggal rubah aja ke milimeter jadi 0,018 mm. Nah, untuk ukuran maksimumnya itu tinggal ditambahkan saja 12 ditambah 0,0618. Kemudian ukuran minimumnya juga ditambahkan 12 tambah, karena tadi batas bawahnya 0 ya. Jadi tinggal tambahin aja 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk poros juga sama. Misalkan teman-teman memiliki sebuah diameter 20H7. Nah, untuk membedakan H7 lubang dengan H7 poros itu, misalkan untuk lubang di sini itu teman-teman simbol H-nya itu H besar untuk lubang. Kalau untuk poros H-nya itu H kecil. Nih seperti ini. Oke, kita lihat untuk nilai H7 poros berada di tabel 6.5 ya, mohon maaf. Nah, yang ini tabel 6.5 standar poros. Tadi kan ukurannya 20 nih. Kemudian diameternya 20. Kita lihat pada tabel. Berarti kan berada di antara 18 sampai 30. Kemudian H7, kita cari H7. Ini yang ini ya. Nah, berarti angka toleransinya itu batas atasnya 0, batas bawahnya min 21. Nah, seperti yang tadi, teman-teman tinggal cantumin aja dalam perhitungannya. Nah, seperti ini. Tinggal cantumin aja min 20 mikrometer. Nah, seperti itu teman-teman tinggal hitung saja seperti biasa. Nah, nanti untuk nilai toleransinya itu teman-teman tinggal kurangin aja antara batas atas dengan batas bawahnya. Berarti 19,98 dikurangi 19,959. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menghitung ukuran maksimum minimum dengan menggunakan cara rumus. Misalkan teman-teman memiliki sebuah diameter dengan ukuran 25 mm untuk lubang, dan untuk poros juga sama demikian 25 mm. Nah, rumusnya itu kan I sama dengan 0,45 akar pangkat 3D ditambah 0,001 kurung buka D kurung tutup. Nah, maka kita harus mencari dulu terlebih dahulu D-nya. Nah, untuk mencari D-nya di sini itu nominal dikali nominal. Kan diameternya itu 25 mm ya untuk lubang dan poros. Maka
Untuk nominal lihat di tabel 6.4. Kita coba lihat diameter 25. Ini yang ini. Ukuran 25 itu terdapat di dalam range 18-30. Nah, untuk cara rumus di sini tuh teman-teman berarti nominal satunya 18, nominal 2-nya 30. Nah, teman-teman tinggal cantumkan saja. Tuh, ini kan tadi range-nya ya. 18 dikali 30. Nah, teman-teman tinggal cantumkan saja. Akar 18 dikali 30. Nah, teman-teman tinggal hitung. Hasilnya 23,2 mm. Nah, kemudian jika sudah terdapat D-nya, teman-teman tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya nih, seperti ini. Nih, teman-teman tinggal hitung. 23,2 ditambah 0,01, teman-teman tinggal hitung aja. Nah, untuk hasilnya nanti terdapat satuannya mikrometer. Nah, jika udah dapat I-nya, teman-teman langsung saja masuk ke dalam perhitungan lubang. Untuk lubang, teman-teman kan menggunakan 25H8, nilai nominalnya H8 ya. Nah, untuk H8 di sini tuh teman-teman tadi kita lihat standar internasionalnya. Kita lihat di tabel 6.3. Teman-teman tinggal buka aja modulnya kembali. Tabel 6.3. Tadi kan H8, berarti IT8 untuk nilainya 25I. Nih, untuk nilainya 25I, IT8 25I. Nah, langsung kita masukkan saja IT8 sama dengan 25I. 25 di sini itu tadi kan nilainya 25I. Tinggal masukin aja 25. Nah, untuk I-nya, teman-teman tadi kan telah menghitung I-nya 1,2 mikrometer. Teman-teman tinggal masukin saja. Kemudian dikalikan. Hasilnya nanti mikrometer karena ini mikrometer. Kemudian teman-teman tinggal rubah aja ke milimeter. Nah, maka untuk lubang penyimpangan fundamentalnya ataupun EI-nya sama dengan 0 karena udah ketetapan pada rumusnya, yaitu EI untuk lubang sama dengan 0. Nah, untuk S-nya sama dengan EI ditambah IT lubang. ES di sini itu untuk batas atas, EI di sini itu untuk batas bawah. Jadi toleransi lubangnya itu 25 ditambah 0,03 sama dengan 25,03 mm. Nah, untuk lubang, teman-teman jangan lupa ya, untuk batas bawahnya ataupun EI-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan poros. Seperti yang tadi, yang pertama teman-teman harus melihat dulu IT-nya berapa. Lihat di tabel 6.3. Mohon maaf, di tabel 6.3, teman-teman tinggal lihat aja. Seperti yang tadi, 6.3. D9 berarti teman-teman mencari yang IT9. Untuk IT9 di sini itu nilainya 40I. Teman-teman tinggal masukin saja 40I. Kemudian teman-teman tinggal hitung seperti yang tadi nih, seperti yang tadi. Nah, untuk poros penyimpangan fundamentalnya itu min 16D pangkat 0,44. Ada di tabel 6.8 ya untuk rumus min 16D pangkat 0,44 itu. Nah, kita hitung batas bawahnya ataupun EI-nya. Nah, untuk cara menghitungnya, IT poros ditambah kurung buka min 16D pangkat 0,44. Nah, berarti yang ini itu min 16 ini itu emang ada rumusnya ya. Emang udah rumusnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja D-nya yang tadi. Nah, yang ini yang nominal, tinggal hitung aja. Nah, kan satuannya milimeter ya untuk yang ini. Teman-teman rubah kembali ke mikrometer. Nih, ke mikrometer. Oh ya, mohon maaf, ke mikrometer. Teman-teman rubah kembali ke milimeter untuk di sininya nanti. Jadi 0,06382. Teman-teman tinggal hitung aja. Sama dengan min 0,01582 untuk batas bawahnya. Dan untuk batas atasnya sama teman-teman juga hitung. Terdapat hasil 0,031 mm. Nah, seperti itu.
Kita lanjut, maka penyimpangan fundamental antara lubang dengan poros yang telah kita hitung tadi kan untuk ES poros 0,031, untuk EI-nya min 0,017, kemudian untuk lubang ES-nya 0,03, dan untuk EI-nya sama dengan 0. Nah, teman-teman tinggal lihat aja batas atasnya, batas atas ES ataupun poros yang ini ES kecil. Nah, maka kan melebihi 0,01. Jadi angka toleransinya itu melebihi sebuah lubang, angka toleransi porosnya itu melebihi lubang. Maka yang akan terjadi yaitu sebuah suaian paksa. Jadi teman-teman harus emang seperti yang telah saya tadi jelaskan. Untuk penggunaannya itu ataupun untuk menggabungkannya itu emang benar-benar harus dipaksakan seperti lahar yang telah tadi saya jelaskan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada toleransi geometri. Toleransi geometri merupakan toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris. Terdapat jenis karakter dan simbol geometrik, kotak toleransi, dan juga datum. Nah, di sini tuh ada jenis karakter dan simbol geometrik. Teman-teman bisa lihat di modulnya saja simbol dan juga karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini tuh ada contoh pengaplikasiannya. Saya coba jelaskan salah satunya saja. Nah, ini tuh misalkan teman-teman memiliki sebuah poros ya, teman-teman memiliki sebuah poros. Nih, porosnya itu kan pasti ukurannya itu pasti sama ya. Kalau poros, maka masuk ke dalam sebuah kelurusan garis atau sumbu. Menggunakan sumbu kan, garis sumbu. Nah, jadi untuk pengaplikasian simbol geometri di sini itu seperti ini. Teman-teman tinggal lihat saja. Pada modul ada contoh-contoh pengaplikasiannya. Seperti ini. Kemudian kotak toleransi. Kotak toleransi di sini itu udah pernah kita bahas pada modul sebelumnya ya. Cara penggunaannya gimana ataupun cara membuatnya gimana. Nah, untuk kotak toleransi di sini tuh teman-teman memiliki sebuah dua buah kotak nih. Yang ini dan juga yang ini. Yang ini untuk komponen 1 dan yang ini tuh untuk komponen pasangannya. Jadi kotak toleransi itu cuma sebuah kotaknya saja. Kotak-kotak tidak dengan angkanya. Nah, untuk datum di sini itu di sini kan ada segitiga ke bawah ataupun ke atas ini. Nah, jadi untuk datum di sini itu hanya menjelaskan ataupun hanya sebagai penunjuk kotak toleransi. Nah, untuk isinya itu teman-teman tinggal lihat saja tadi kan ada toleransi ataupun simbol-simbol toleransi geometri ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu harga kekasaran permukaan. Penyimpangan rata-rata atrimetik dari garis rata-rata profil yang digunakan untuk menentukan harga dari rata-rata kekasaran permukaan. Nah, nilainya itu telah ditentukan. Harga misalkan tingkat kekasarannya N5, maka nilainya itu 0,4 untuk mikrometer dan untuk intinya itu 16. Nah, seperti itu. Untuk pengaplikasian nilai harga kekasaran permukaan, teman-teman misalkan mengasumsikan nih, teman-teman memiliki sebuah benda ataupun komponen dengan bahan ataupun material stainless steel. Nah, untuk stainless steel di sini itu tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Jadi kekasarannya itu emang benar-benar rata-rata besi gitu ya. Nah, kita asumsikan dengan nilai N7. Nah, cara pembuatannya di sini ada ukurannya, panjangnya 15, kemudian derajatnya 125, dan cara penempatannya seperti ini. Teman-teman tinggal buat aja di pojok kiri sebelah atas yang ini untuk tingkat kekasarannya. Kemudian untuk nilainya, teman-teman kan di etiketnya ada nih hardness. Teman-teman tinggal masukin aja, misalkan N7 itu kan
Yang ini teman-teman yang mikrometer ambilnya 1,6. Teman-teman tinggal masukin aja 1,6 untuk kekasarannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk tingkat kekasaran di sini itu teman-teman sesuaikan kembali dengan material yang akan teman-teman buat. Kalau misalkan teman-teman akan membuat sebuah kaca, maka tingkat kekasarannya juga akan lebih kecil. Jadi semakin kecil tingkat kekasaran, semakin halus permukaannya, seperti itu. Dan sebaliknya. Mungkin untuk agenda pemaparan materi dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.